band-band metal kayak Kreator, kayak Sepultura, kalau ya kayak gitu-gitu lah, sampai Obituary segala macem. Itu setelah gue copy, terus covernya juga gue fotokopi, gue bagi-bagiin ke orang, gue nggak kenal siapa, gue bagi-bagiin, ya berharap mereka juga ikut metal gitu. Wah, Oke, Blast Noise Radio listeners dan juga Manusia Merdeka Distorsi, kita sekarang ketemu lagi di Kongko bareng Ica dan Aceh di sini. Dan di sini kita udah ada Fahmi Mortus. Fahmi Dongstroke Dari Mortus ya. Basis legendaris sih. Iya dong. Iya dong, lu kan sebut basis legendaris kan Iya, secara kata orang. Iya, kata orang. Kata gue barusan. Iya, kata lo. Lu Tahu orang. Iya, bener. Setuju ya. Jeffy Itu juga orang. Orang. Kalau gue apaan dong? Tuhan. Ya, lu disebut legendaris karena emang dari tahun berapa bang lu jadi basis metal? Tahun 89 pertama kali gue main bass tuh di Mortus. Pertama kali di Mortus. Oh, berarti setelah itu pernah juga gitu ya? Enggak, sebelumnya gue malah sebenarnya gue maunya gue jadi seorang gitaris gitu. Oh, gitu. Tapi karena di Mortus nggak ada basis, gue dipaksa untuk main bass. Tapi akhirnya melekat ya di dunia. Akhirnya tadinya nggak suka jadi suka. Ya. Gitu. Iya, selain selain ngebass juga nih Bang Aceh, Bang Fahmi ini juga terkenal dengan pergerakannya secara individu untuk memetalkan masyarakat. Lu udah pernah dengar belum ceritanya? Gimana ini? Ceritain dong. Yang mana nih? Cerita yang mana nih? Cerita yang apa ya? Karena nggak tahu Bagaimana kalau Bang metal Fahmi ini bisa berjalan pada zaman dulu ya? Iya, pada zaman dulu. Kan lu ikut berkontribusi tuh secara individu pula gitu. Ya itu sih, gue cuma punya pikiran. Pertama gue denger musik metal itu gue belum tahu bahwa ini metal. Dulu ada band tuh kalau nggak salah Bolt Thrower. Nah, setelah gue coba denger ini juga gue banget nih gitu kan. Nah, terus gue nongkrong di Blok M, ketemu sama teman-teman, akhirnya jadi Mortus gitu ya. Di situ gue berpikir ini harus besar, harus besar nih, karena ini bagian dari jiwanya manusia untuk berekspresi lewat musik, gitu. Nah, cara satu-satunya gue jalan dengan niat supaya ini jadi komunitas besar ya. Mungkin banyak juga orang lain melakukan hal yang sama atau dengan cara lain gitu. Kalau gue dulu koleksi kaset gue yang gue sayang itu gue copy, gue tiban jadi semuanya ya kayak band-band metal kayak Kreator, kayak Sepultura, kalau ya kayak gitu-gitulah, sampai Obituary segala macem. Itu setelah gue copy, terus covernya juga gue fotokopi, gue bagi-bagiin ke orang, gue nggak kenal siapa, gue bagi-bagiin, ya berharap mereka juga ikut metal gitu. Wah, Tapi dulu gue masih bermain kata-kata gitu kan, ya kayak ngedoktrin gitu lah, kayak gitu gue dulu. Ngedokternya tapi nggak pakai statement ya, tapi melalui tindakan langsung gitu kan. Ya, jadi kaset yang gue sayang, gue tuh pecinta semua genre musik kayak Rolling Stone, The Beatles, itu gue semua lengkap. Dan semuanya berubah jadi, ada yang jadi Kreator, ada yang jadi Sepultura, ada yang jadi Metallica. Dan itu gue bagi-bagiin ke orang. Kira-kira orang yang pernah dapat itu masih nyimpen nggak ya? Nah, gue juga lupa. Sebenarnya gue berharap ketemu sama orang-orang itu gitu. Yeah. Berharap itu, cuma ya karena waktu itu kan kita nggak tahu ya, nongkrong, lihat, apalagi anak-anak SMP, terutama anak-anak SMP sih yang gue kasih. Karena kalau orang dewasa itu agak susah ngerubah jiwa musiknya. Udah ngebentuk sendiri. Udah ngebentuk gitu. Kalau anak-anak SMP ini masih bisa kita rubah. Karena masih mencari jati diri ya, gitu. Kayak gitu. Jadi korban-korban anak SMP gitu. Pada saat itu ya. Sekarang nggak tahu deh. Udah jadi apa deh. Itu belum masih zaman payung, Bang. Zaman payung itu udah masuk tahun-tahun 90 sekian gitu. Sekian ya. Itu gua rambut gue sampai turun mohak lewat situ. Oh, itu di Blok M. Iya, di Blok Exim. M. Di Blok M memang. Exim. Tongkrongan itu dulu tuh ada tongkrongan Apotik Retna. Ada dari Apotik Retna, mereka cuma sekedar nongkrong, terus kalau mau ngungkapin ekspresi lewat bandnya, mereka ada pub namanya Pit Pub dulu di sekitaran Pondok Indah itu. Nah, kalau di Blok M itu lebih spesifik.
mengenai metalnya. Kalau ini menurut pendapat gue pribadi ya. Kenapa gue bilang di Blok M? Gue coba ketemu teman-teman gitu, coba sampein kalau kita mau bikin band, coba dengan karya sendiri, gitu. Dan itu tidak juga melupakan teman-teman yang ada di sebelumnya ya, kayak band-band Alien Scream, Suckerhead yang mereka cover lagu-lagu metal luar gitu. Nah di Blok M ini kan generasi yang baru mau ya itu jati diri tadi. Gue mau bermusik apa nih? Di saat itulah bagaimana lo bikin lagu metal daripada lo harus capek-capek mengcover lagu orang, lo bayar studio dengan uang yang banyak, terus lo juga belum tentu main lebih bagus dari band itu, malah banyak lebih jelek dari band itu kan. Mendingan lo main lagu sendiri, kali aja memang lagu itu jadi fenomenal. Kayak contoh lah lagunya Betrayer, Bendera Kuning kayak gitu ya. Itu gue salut banget. Karena ada loh teman-teman yang berhasil untuk mencipta karya lagu sendiri, karya sendiri dengan genrenya metal. Dan itu lagu Bendera Kuning long last banget ya, maksudnya jadi icon banget sampai sekarang tuh. Iya, itu juga gue nggak nyangka gitu. Iya kan, jadi kayak theme songnya lagu wajib metal gitu. Ya, apalagi pada saat itu ya. Iya, sampai sekarang kayaknya kalau misalkan lo nggak tahu Bendera Kuning, kayaknya nggak afdol banget jadi anak metal gitu. Kesannya kayak gitu gitu. Jadi melekat banget gitu. Ya nggak jauh-jauh dari Mortus lah ya. Mortus juga gitu kan, maksudnya lo anak metal nggak kenal Fahmi Mortus kayaknya. Komeng sih, banyak. Komeng dan ada yang bilang sih Mortus itu Komeng gitu. Ikonnya dia ya? Ikonnya dia. Kalau mau bicara Mortus gitu. Kalau gue orang taunya ya Downstroke. Nah, Downstroke ini sebutan Fahmi Downstroke ini maksudnya? Downstroke itu masalahnya pertama, Downstroke itu kan teknik ya, teknik iya. picking di gitar atau di bass. Banyak juga yang main di bass pakai pick. Nah itu Downstroke itu kan semua harus ke bawah gitu. Dan gue sangat suka sekali teknik itu. Kenapa di sosmed itu terjadi namanya Fahmi Downstroke? Fahmi Downstroke itu karena nama gue cuma satu, Fahmi doang gitu. Nama gue tuh Fahmi, nggak pakai doang. Fahmi ya. Terus sementara pada zaman itu ya, tahun 2008, 2009 itu kalau mau bikin Facebook harus 2 nama. Nah gue tanya lah sama ada teman gue yang bantu gue untuk bikin Facebook ya. Ini gimana ya? Ya terus kata dia, ya apa yang lo suka? Karena ini harus 2. Masa kalau Fahmi kan nggak enak. Iya juga ya. Yang lo suka apa? Kata-kata yang paling lo suka ya Downstroke. Gue suka Downstroke. Ya udah kita jadinya Fahmi Downstroke aja. Jadi ikon itu yang melekat. Iya, sampai kemana-mana terkenalnya Fahmi Downstroke gitu ya. Itu di sosmed. Tapi zaman dulu ya itu bahasa Downstroke itu ya ada sih bahasa-bahasa yang minus lah. Artinya minus gitu loh buat orang-orang awam ya. Kalau kita kasih tahu artinya itu minus gitu. Itu Downstroke itu ya Downstroke. Lo tahu lah. Kayak gitu. Ya udah sering nongkrong sama Bang Fahmi pasti paham lah. Ya tahun 90 ke sini itu Downstroke itu ya jadi kayak gitu. Tapi tahun 2000-an ke sini Downstroke itu kenapa melekat di nama gue ya karena faktor tadi gue mau bikin sosmed harus 2 kata kan namanya kan. Kalau sekarang bisa kan 1 kata namanya. Malah ada yang cuma 1 huruf bisa gitu ya. Bisa. Nah itu akhirnya jadi Fahmi Downstroke. Oh jadi dari teknik gitu, jadi kayak apa ya, ciri khas lo gitu ya? Ya kayak gitu, walaupun gue main tidak melakukan Downstroke dengan pick ya. Kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Totalitas lo banget ya, maksudnya dari yang pertama memetalkan masyarakat ya. Iya emang itu kejadian real fakta. Gue juga sempat ketemu juga sama Bang Fahmi yang walaupun dulu ya ketemu cuma selo pas saat dulu, wah cek di Bulungan, kok bisa akrab gini jadi gitu. Bang Fahmi nih, emang kalau untuk doktrin oke juga nih. Kayak gitu kita. Untung gak dikasih ini bener. Ya beda memang komunitas underground ya, underground khususnya. Prinsipnya emang bener-bener dijalanin. Ya di metal, punk, hardcore gitu. Yang dulunya mereka mengaku underground kan. Padahal underground banyak juga di rock dimanapun ada underground. Nah, kenapa kayak gitu? Karena
kita harus lebih dekat gitu loh kepada siapapun. Cara itu satu-satunya yang bisa mengangkat kita sampai orang tuh tahu karya kita nantinya gitu. Kalau memang kita mau punya niat berkarya ya. Media apa lagi? Uang nggak punya untuk bayar TV, bayar majalah, radio. Kita nggak punya untuk promosi itu ya. Cara satu-satunya dengan apa sih kalau bahasa militan lah kayak gitu ya. Militan, ya. Pendekatannya tuh lebih underground gitu dengan cara-cara underground kayak gitu. Padahal emang pengen negor banget, cuma aduh gue pantas kali negor dia nih. Padahal biasa aja kan. Iya, negor waktu jauh banget. Aduh, kok bisa dia duluan negor? Wah, udah Bang Awi. Pas banget rambut pendek tuh dulu di Bulungan kemarin. Gue malah pernah maksa dia dulu datang ke stasiun radio yang lama. Datang loh, jadi datang. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita break dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Blast Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Yeah. Oke, Blast Radio listeners dan juga Manusia Merdeka Distorsi, kembali lagi kongko bareng Ica dan Aceh masih bersama Fahmi Downstroke. Yeah. Seorang paman ya. paman. Enggak lah. Kebanyakan juga teman-teman manggilnya ngkong. Ya, itu kerjanya anak yang itu. Kong Fahmi dia. Udah bangor-bangor. Bangor. Tua dikit panggil Kong. Iya. Padahal ngkong dia. Masih aja ngeles. Oke, tadi kan sempat lu bilang katanya sebelum di Mortus pernah ada band lagi kan Bang ya? Enggak, kalau band gue tuh di Mortus. Sebelumnya sih ada waktu gue zaman masih SD gitu. SD Tapi udah ngeband? itu baru mau buat cuma nggak gagal lah. SD kelas berapa lu? Kelas 5 apa kelas 6 gitu. Ngeri juga ya? Cuma bertiga cuma nggak jadi itu. Terus begitu gue udah lebih banyak mendalami musik, ya ketemunya di Mortus. Oh, oke. Setelah Mortus ada satu lagi band. Gue sempat keluar dari Mortus tahun 90 kalau nggak salah gue keluar, 90 akhiran lah. Nah terus gue bikin sama teman-teman itu Brutality tahun 91, thrash metal. Thrash metal masih ya? Kenapa lu cinta banget sama thrash metal? Ya itu dia, jiwa gue tuh ada di situ. Oh, oke. Jiwa gue ada di situ. Gue bisa dipungkirin deh. Gue udah ngedalamin juga kalau genre-genre ya. Rasa kalau bermusik itu kan gue harus apa sih? Lo denger musik untuk apa sih? Gue lagi rasa bercinta gitu ya. Gue denger lagu-lagu love song, lagu apa. Terus gue mau lebih agak hore-horean lah. Ya gue denger rock. Atau mau lebih yang hore, lebih gila lagi ya gue denger disco gitu. Jadi lu denger semua Ya, jenis terus lagu? mau yang agak-agak rumit gue denger jazz. Mau yang lebih rumit lagi ya gue denger lagu-lagunya klasik kayak Mozart, Beethoven, kayak model-model kayak gitu. Dan itu gue harus tahu sampai keroncong, dangdut gue harus tahu gitu. Bener-bener yang pada saat ngulik lagu semuanya ya, maksudnya Iya. dengerin semuanya ya. Karena ada orang-orang senior bilang referensi musik kita harus banyak. Dan berusaha juga semua itu kita olah menjadi satu karya nantinya gitu ya. Satu karya yang tidak juga terpengaruh dari satu lagu. Kan banyak teman-teman bikin lagu itu terpengaruh oleh band yang pernah dia idolakan, terus lagu itu dia suka, begitu dia bikin lagu jadilah lagu yang ya hampir mirip gitu. Mirip jadi. Iya. Jadi kok ini lagunya ini banget ya gitu kan. Based on influence-nya dia gitu. Iya. Jadi nggak orisinal ya. Iya, itu zaman itu banyak. Sampai sekarang masih ada sih Bang. Ya sampai sekarang banyak sih. Banyak. Malah udah kelasnya udah major lagi kan. Iya. Banyak. Itu tahun 2000 keluar terus masuk lagi Tahun 1990. 90 keluar. Gue bikin Brutality sama teman-teman itu ada Atta, Eri Tato, ada Oding sama Acong. Nah, terus nggak lama lah sampai tahun 95 Brutality vakum. Terus gue kembali lagi ke Mortus. Kembali lagi ke Mortus. Tahun itu kalau nggak salah tahun 96 lah. 96 balik lagi. Balik lagi ke Mortus. Terus 97 kita ikut di Metallic Clinic sampai sekarang. Sampai sekarang masih Itu kalau boleh tahu
di makam tuh emang ada makam teman atau Oh, yang di Metallic Clinic? fotonya? Itu gini, jadi setelah kita take di tempatnya, di studionya Anang waktu itu ya, untuk Metallic Clinic, kita kan nggak punya foto. Nah, si Mortus ini diboyong lah ke Jeruk Purut. Terus kata Irfan, seingat gua kalau nggak salah kata Irfan ya, yang lain-lain tuh udah pakai kuburan Belanda, kuburan apa, kita harus pakai yang kita dong gitu. Kuburan Indonesia dibawa lah ke sana. Kalau nggak salah sih itu ya, kok seingat gue ya. Ya udah, akhirnya kita foto, nggak tahu kuburan siapa itu. Kuburan orang. Kuburan orang. Ya udah di situ aja gitu. Gue pikir wah ini kuburan dari Mortus mungkin nih personilnya nih. Sampai kostum aja kan nggak ada. Iya, Kita memang nggak siap. Kemeja semua. Nggak jelas gitu. Metal apa? Yang penting foto gitu ya. Yang penting foto. Nah, selain aktif di musik kan, nih Bang Fahmi juga dia aktif di pergerakan event ya Bang ya, untuk bikin Iya, di event-event, charity, terus di luar charity juga ada Bang ya. Ada juga. Nah itu lo apa namanya, untuk bikin event itu dari kapan sih Bang? Baru-baru aja apa emang udah dari dulu gitu? Cuman orang nggak banyak tahu. Kalau bikin event itu kan berarti ngumpulin orang banyak ya. Iya. Gua awal-awal SMP dulu tuh diajak bikin apa sih, tur kampung gitu loh. Tur kampung. Ya, Oke. gue lupa kemana waktu itu. Nah itu kan berarti ada organisasinya. Gue pernah nyemplung di organisasi RT atau RW kayak gitu. Nah setelah itu gue tahu cara bagaimana mengelola kegiatan untuk orang banyak. Nah tahun 92 itu gue ikut sama ada Vicky Alien Scream, ada Vivi. Itu mereka bikin event underground party namanya. Nah, gue di situ juga terlibat. Acaranya waktu itu di My Place diskotik. Tapi ide dari kegiatan itu, kalau nggak salah Vicky basisnya Alien Scream. Idenya dari situ. Kebenaran mereka kan nge-base camp di rumah nyokap gue gitu. Di rumah nyokap gue tuh tempat base campnya anak metal. Nah dari situ lah mulai jalan sampai akhirnya gue coba gimana kalau gue juga bikin sendiri gitu. Nah gue cari tempat, ketemu Poster Cafe. Gue bikin di situ sama Daru. Nama acaranya Gergaji Beton. Gergaji Beton. Terus gue Tahun berapa gue lupa. Sampai tahun aja udah lupa loh. Ya itu cuma berdua sama Daru letaknya. Kayak gitu. Itu waktu dulu, kalau sekarang kan kalau misalkan bikin acara nyebar informasi melalui media sosial gitu kan, melalui mungkin gadget gitu ya. Kalau dulu gimana tuh Bang? Wah, metal itu kan atau underground itu kan gembel, ya kan? Dulu aja underground party itu dari potongan majalah, huruf-hurufnya itu dari potongan majalah, dipakai apa, kita beli apa sih, kertas karton itu loh. Iya. Terus ditempel-tempel. Kopi. Setelah itu gue waktu itu gue nggak tahu sampai apakah di fotokopi apa enggak ya. Yang jelas flyernya itu karton, kertas karton kayak gitu. Nah terus berangkat ke sini udah mulai udah mulai berani lah ngeluarin kocek untuk cetak flyer gitu. Nah flyer ini kita tempel. Kalau yang lain gue nggak tahu. Yang pernah gue jalanin itu gue jalan kaki sama Daru dari mulai Pancoran sampai Grogol, gue nyebrang dari Grogol sampai ke Cawang. Iya, jauh amat. Itu gue nempel berdua Daru. Tuh gue sering nyopot-nyopotin juga dulu kan ada flyer-flyer di apa halte-halte. Iya. Lumayan nih. Terus dari mulai terus pecah Daru kemana, gue nempel di arah dari Blok M sampai ke HI. Kayak gitu dulu, jalan kaki. Itu demi bagaimana metal ini harus atau underground ini harus berjalan gitu. Pada saat itu. Bayangin, berarti zaman sekarang udah enak banget loh, tinggal nge-share, tinggal klik, tinggal share gitu. Dulu jalan kaki. Dan Bolem juga. Bolem juga sagu pasti. Oh iya. Mau masak sendiri. Masak sendiri pasti. Gue pernah ngerasain. Lemnya lem sagu. Oh iya. Terus lempel-lempelin nah itu yang ada sedikit gue mau cerita ya. Pada tahun 90 dari 89 kita sering diundang lah untuk main di acara
sekolah atau di kampus gitu. Tahun 90, 91, 92 itu sudah mulai jarang. Dan 92 ke tahun sekian ya, banyak kampus-kampus yang menolak juga untuk acara-acara apalagi musik metal. Iya. Musik metal itu jangankan manggung, latihan aja kita udah di-cut. Nggak boleh musik metal, musik keras. Katanya bakalan hancur nih alat-alat Iya, gua. takut hancur gitu. Akhirnya banyak teman-teman juga yang inisiatif punya uang, bapaknya mampu untuk bikin studio, ya kita latihan di studio itu. Karena di studio yang udah pernah ada menolak musik keras. Begitupun masalah event. Karena kita sering ditolak daftar, ngajuin gitu ya. Kalau perlu gue bayar deh, gue main gitu. Itu ditolak karena musiknya keras. Jadi teman-teman punya inisiatif. Gue juga akhirnya berpikir, kenapa nggak kita bikin sendiri gitu. Tapi waktu itu memang udah pernah terjadi kan tahun 92 underground party, terus itu sampai yang keberapa gue 1, 2, 3, terus yang keempat pindah tempat gitu ya. Nah di luar itu kita kesusahan untuk main. Kita kan harus lebih publish lagi kan. Kalau cuma kita di komunitas main di kafe atau kita sewa tempat penontonnya masih sedikit, nggak nyampe lah tujuan kita untuk ngasih tahu ada musik genre seperti ini gitu. Di kampus juga ditolak, ya udah kita bikin mulai di lapangan, terus di gor kayak di Bulungan kayak gitu. Terus ada juga apa? Artinya dulu nyari sponsor kan susah. Jadi caranya gimana ya gitu? Kita buka pendaftaran. Nah, uang itu yang kita olah. Register gitu ya. Uang itu yang kita olah. Tapi di tahun sekian itu gue bilang ke teman-teman kalau bisa udahlah kita tutup lah, nggak usah pakai uang pendaftaran. Kita tes bagaimana kinerja kita bisa bikin satu event. Kalau perlu kita yang bayar ini band, gitu. Jadi usahakan jangan mereka yang bayar lagi pada saat itu ya, masih tahun 90-an. Lu udah mikirin nggak usah ngeberatin band ya, mereka yang udah datengin masa gitu ya kan. Kayak gitu. Luar biasa ya, maksudnya dari tahun 90 udah kepikiran untuk gimana caranya supaya bisa ngasih fee gitu ya ke band gitu kan. Jadi bukan Take and give buat band. Iya, jadi nggak cuma sekedar event. mereka datang main capek pulang aja gitu kan. Tapi ada masalah juga. Di situ kita ada masalah juga. Begitu orang tahu, gue punya transport, minimal bayarnya transport gitu ya. Atau gue punya bayaran transport dan lain-lain gitu ya. Mungkin angkanya lebih tinggi. Terkadang band itu tidak berpikir. Gue sebagai I.O. dan gue juga sebagai band itu merasakan. Band gue ini penontonnya cuma sekian orang, katakanlah 100. Tiket kita jual CEO jual 7.000. Belum sewa sound system, belum bla 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 tanpa sponsor. Nah si band minta bayarannya mahal. Itu masih tanpa sponsor loh. Iya, masih banyak lah yang acara tanpa sponsor. Band minta dibayar mahal. Dia nggak tahu panitia ini juga punya masalah gitu. Dan kalau lo bisa datangin 1.000 penonton, tapi bandnya dia top dan di antara 10 band, terus bandnya dia top bisa datangin 1.000 penonton, ya panitia mampu bayar. Iya, boleh makan ayam sendiri. Terkadang band itu nggak mau tahu. Pokoknya bayaran gue sekian. Dia nggak tahu nih, lo penonton lo beli tiket berapa banyak gitu. Oke. Nanti kita bakal ngulas lebih lanjut lagi masalah ini nih. Kan ini menarik banget ya Bang Aceh. Menarik banget. Tapi kita break dulu, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Blast Noise Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Oke, Blast Noise Radio listeners dan juga Manusia Merdeka Distorsi masih di Kongko bareng Ica dan Aceh masih bersama Fahmi Donsro. Oke, tadi kita mau lanjutin ngobrolin soal ini nih, band yang mau main tapi minta bayarannya gede dulu. Nah itu. Dulu udah ada kayak gitu ya? Udah ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya dengan alasan. Tambah parah kayaknya. Dengan alasan kalau tanya kenapa sih kalau ya itu tadi nggak mempertimbangkan masa yang bisa mereka bawa gitu kan? Dan mereka bilang ya gue latihan pakai duit gede gitu kan, produksi gue apa sih bayar kru apa segala macam gitu. Itu nggak bisa disalahin juga, itu benar ya. Tapi gini, banyak juga sponsor yang dia udah pegang beberapa band besar gitu ya. Nah, yang baru menanjak, mereka nggak sadar gitu. Mereka berpikir mungkin sponsor bisa beli gua. Nah,
itu ini bahasa manajemennya ya, tapi mungkin cara berpikirnya dia bukan sponsor bisa beli dia gitu. Sponsor memang menyediakan anggaran untuk satu event, tapi nilainya tuh nggak pernah ada yang, apalagi kita naruh 200 juta nggak ada, paling 2 juta. Iya Ya kan? sponsor Paling ya. gede-gede 30 juta. 30 juta sound system udah berapa? Panggung udah berapa? Iya. Nah, berarti kan harapannya penonton. Betul, untuk beli tiket ya. Jadi gue sama teman-teman harusnya berpikir juga gitu loh. Sama-sama saling membantu ya. Saling membantu dalam hal ada IO mau bikin event terus ngundang si band. Nah, band ini harus sadar diri. Penonton gue berapa banyak. Jangan cuma di Facebook gue page gue Followersnya sekian ribu. 100.000 orang gitu, terus follower gue di Instagram sekian miliar orang gitu ya. Tapi itu di dunia yang mana? Nah, Gue bisa bikin, gue pernah punya nih, gue kasih tahu ya, gue pernah punya tuh 800 Facebook, iya. 800. Gue tahu itu. Nah itu. Jadi bisa aja gue yang nge-like atau gue follow Instagram itu pada zaman itu ya bisa aja tahun 2009 ke sini lah ya. Bisa aja. Terus gue mengaku fans gue banyak. Bayaran gue sekian. Begitu gue main di acara itu, penonton gue cuma 1. Di depan panggung cuma 1. Pantas gue dibayar sekian miliar gitu. Kan nggak pantas. Iya. Kayak gitu. Nah, itu kita harus sadar diri lah. Sadar diri. Jadi bukan cuma biaya produksi atau biaya kegiatannya aja yang harus diperhitungkan ya, tapi lu Iya. bisa mampu bawa berapa masa gitu kan. Ah, itu gue pernah ada band yang maksa minta main. Begitu udah gue terima main, mau di hari H tiba-tiba gue ada biaya nggak untuk band gue. Gue udah bilang, lo kalau mau main gue nggak punya anggaran. Kalau lo mau main gue masukin. Begitu udah masuk di list, acara sudah mau dekat, tiba-tiba dia nanya akomodasi. Gue nggak angkat tangan. Karena apa? Harusnya dia berpikir. Atau dia ngomong, gue pastiin penonton gue 1.000 orang bakalan datang. Iya. Bisa pastiin itu, gue bayar. Kalau nggak sinilah tiket lu Nah. 1.000 bakalan habis tapi Iya. ya nggak? Nah sampai ada kan yang band-band, jual tiket ya? Sharing tiket. Sharing tiket ya, ada kayak gitu. Itu gue agak buat gue keren lah. Iya. Sharing tiket tuh keren gitu loh. Terus lo gue bayar pakai tiket. Iya. Gitu. Iya. Nah tiket ini si band sendiri yang jual. Itu ya, itu cara-cara underground kayak gitu. Iya. Itu gue salut. Kalau kita bikin event, mereka melihatnya nih eventnya bakalan ada sponsor band teman-temannya ya. Sponsor itu ngasih uang nggak 100% angka yang ada di dalam proposal. Iya, betul. Malah kalau 100 juta yang ditaruh bisa dikasih 1 juta. Jadi tolonglah teman-teman benar-benar punya masa atau fans itu yang maniak dengan bandnya, dengan lagu yang dibuat, terus dia maniak, jumlahnya itu tidak 100 orang. Katakanlah harga tiket 60.000 kali 100 orang berapa sih? Bayar tempat, bayar apa? Ya harus ada take and give lah, harus saling membantu lah untuk kegiatan positif ini ya. Sampai bisa membawa nama besar, bisa menghasilkan uang yang besar. Makanya bahasa metal, lo ngeband metal belum tentu lo bisa beli celana dalam dari hasil manggung. Iya, benar. Belum tentu. Cuma beberapa band yang beruntung aja. Tapi sebagian besar tidak beruntung. Ya, yang sebagian besar yang tidak beruntung mohon juga sadar diri masalah anggaran itu untuk pembayaran band ya di satu event ya, mesti lihat dulu berapa nilai yang harus panitia keluarkan gitu loh untuk manggil mereka. Itu harus kita sadar diri gitu. Harus ada imbal balik ya, jangan ngarepin dibayar gede doang Ya, gitu ya. jangan. Iya. Soalnya kadang-kadang yang gue lihat ya, gue perhatiin kayaknya kalau misalkan ada band ya ada di flyer nih dia main gitu. Itu biasanya cuman nge-share di medsos doang. Jadi nggak yang berupa ngajak, ayo dong lu datang gue main nih di acara ini tuh mereka nggak yang kayak gitu gitu. Sebenarnya underground tuh nggak boleh begitu. Underground tuh nggak kayak gitu. Kita tuh harus kerja sama benar ya. Jadi kecuali dia udah masuk di TV ini ya nasional gitu ya, atau di mana lah yang major lah, itu boleh lah kayak gitu. Tapi kalau yang masih taraf
merangkak, ya sama-sama merangkak kita. Iya. Gue selama bikin event nggak pernah yang namanya mencari keuntungan, ongkos aja nggak. Gue pribadi buat event itu pakai hati nurani. Bukan gue berharap gue dapat uang besok gue bisa makan 20 tahun, enggak. Gue besok atau gue pulang setelah gue bikin event, gue pulang nggak makan itu nggak jadi masalah, yang penting event itu berjalan. Kalau gue begitu. Pulang berdarah-darah aja pernah? Pernah. Gue saksi. Di fitnah aja pernah, Ya tapi itu pengalaman yang gue alamin. Sama bagaimana gue melihat perjalanan komunitas underground ini untuk menjadi besar itu ya seperti itu. Masalah bayaran, masalah kita mau main di tempat lain nggak bisa, akhirnya kita bikin sendiri. Mau latihan nggak bisa, akhirnya teman-teman bikin studio sendiri. Itu cara-cara underground. Bahkan ini yang keren nih, salah satu konsepnya Bang Fahmi kalau pas bikin acara charity nih ya. Kalau itu jadi Bang Fahmi ini bikin konsep kalau bahkan semua panitia harus beli tiket. Sebenarnya itu emang keren. Iya, terus apa Itu kayak yang- sama venue sama Iya. sound kita juga minta ini ya, maksudnya kita kasih tahu kalau ini acara ya charity. itu ada minta nggak diskon di- gitu. nggak Iya, kita minta. dispesialin sama sekali. Iya. Semua harus. Kalau pengalaman gue di acara charity, ya mungkin teman-teman banyak yang tahu yang namanya Metalhead Respect. Iya. Banyak ada juga yang Oh, lainnya. iya. Respect. Gue pernah ngobrol sih sama pencetusnya Metalhead Respect gitu. Gue perlu sebutin ya nih. Boleh, namanya. boleh. Ya, itu namanya Diansa. Halo Bang Diansyah. Diansa Rizky namanya. Dia yang mencetuskan programnya, dia kasih tahu ke gue di situ. Tapi gue juga punya pikiran gitu ya, yang dia juga terima gitu. Acara charity tidak ada yang namanya setelah acara 10% akan disumbangkan. Kalau kita bawa bahasa kemanusiaan charity, semua hasil 100% itu harus diserahkan. Iya. Gue bukannya sok jadi nabi atau enggak. Nah, Karena kalau bicara charity itu bicara hati nurani gitu ya. Pedulian gitu ya. dan kita ngejual nama yang di charity. Charity-nya gitu. itu. Jadi ada kan orang bikin charity, harus bayar panitia, harus bayar band, harus bla 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 lah. Yang harus kita bayar cuma operasional, kayak contohnya sound system. Sound system Itu udah pakai pasti. bensin. Yang angkat sound system bukan orang kita, Ya. pekerja yang memang kerjanya ngangkat sound system itu harus kita kasih makan. Itu mereka wajib kita bayar, tempat itu wajib kita bayar, tapi ada negosiasi ya setengah harga Iya benar. atau apalah. Kalau dia mau kasih gratis ya syukur-syukur ya. Di luar itu panitia pun kalau memang gue mau jadi panitia acara charity, jadi jangan berharap dapat uang. Sukarelawan lah. Suka- Karena namanya juga Sukarelawan. udah charity Iya. gitu kan. Gue pribadi di acara yang pernah gue berkecimpung ya, namanya Metalhead Respect atau charity yang lain, gue masuk beli tiket. Iya, betul. Walaupun gue capek berpikir, terus teman-teman yang lain juga capek berpikir, gue juga saranin juga ke teman-teman, ya kalau bisa, kalau ada uang, nggak salah kita Beli tiket. beli tiket. juga. Tapi kalau nggak bisa beli tiket, sangat bagus banget, lu sudah mau untuk terlibat di dalam Terlibat. acara Ya, charity ini. ngebantu lah ya. Itu. Karena kita juga kan nggak mampu bayar, Betul. kayak gitu. Dari pagi dah lu sampai malam. Iya. Nah, dari pagi dah lu di dalam Iya, aja ya. stay kan? aja di event itu. Iya, benar. Jadi bahasa charity ya kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita charity terus band ini harus dibayar. Dan gue berusaha nyari pengisi acara itu yang memang benar-benar band ini nggak mau minta bayaran. Malah ada nih ya di acara charity band itu bayar. Iya, ngasih donasi juga ya. Artinya ya sifatnya donasi, bukan gue harus bayar panitia, enggak. Itu uang dia untuk dia main itu didonasikan Iya, benar. lewat panitia gitu. Itu gue salut. Jadi bahasa charity itu bukan untuk cari uang. Iya. Tapi memang benar-benar dari hati karena Iya. emang lo ingin ngebantu gitu kan ya, Iya. pihak yang emang harus dibantu gitu kan. Itu kalau Metalhead Respect sampai sekarang gimana Bang? Masih jalan? Metalhead Respect belum jalan lagi, tapi gue cuma pesan juga, Metalhead Respect itu bukan punya kita, punya mereka. Jadi siapapun mau pakai nama Metalhead Respect, kalau nggak punya fontnya bisa gue kasih. Jadi Metalhead Respect pertama bukan punya gue, kedua bukan punya Diansa. Kita hanya menjalankan tugas kemanusiaan
yang sifatnya mencari donasi ya kepada para orang yang membutuhkan gitu. Tapi ada rules juga di situ Tetap kan? ada rulesnya. Tadi band itu tidak kita bayar, panitia tidak kita gaji, semua income dari tiket diberikan 100%. Terus bagaimana bayar tempat? Ya kita cari sendiri. Bagaimana sound system kita cari sendiri. Itu tugasnya yang itu. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi obrolannya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Makin seru nih. Noise Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Yeah. Oke, masih di Blast Noise Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi di Kongko bareng Ica dan Aceh was masih here. bersama Fahmi Donsro. Yeay. Yeah. Oke, kita mau lanjut lagi. Tadi sampai mana ya obrolan kita ya? Soal apa tadi? Event ya? Event. Nah, kalau ngomongin soal event nih, kalau di Jakarta pastinya tempat yang sangat-sangat apa ya, menjadi tujuan mungkin dari semua band underground itu adalah Bulungan ya Bang? Ya, Bulungan itu jadi satu tempat yang kalau nggak main di Bulungan belum asik lah. Belum asik. Jadi pertama tempatnya cukup strategis gitu ya. Kedua penontonnya lebih banyak. Makanya banyak band-band gua harus main di Bulungan. Iya. Dan Bulungan itu pada zaman itu sangat bersahabat, apalagi pengurus-pengurus untuk kita sewa ya. Di sana orangnya juga welcome, terus sangat mendukung kegiatan musik metal. Padahal mereka bukan metal gitu sih pengurus-pengurus di sana gitu. Ya itu di dalamnya. Kalau di luarnya jadi Bulungan itu satu-satunya tempat yang dulu hanya metal bisa main di situ. Gitu. Oke. Metal dan underground ya. Metal dan underground, khususnya underground kali ya. Dan dia kapasitasnya besar, penontonnya bisa banyak, dan kita bisa publish band kita, karya kita. Ya itu tempatnya Bulungan. Dan sponsor juga bisa masuk ya? Sponsor bisa masuk karena angka manusianya lebih banyak. Oh, oke. Jadi emang banyak diincar sponsor juga ya? Iya. Sampai apa ya, metalheads gitu ya dari luar kota tuh banyak yang berinteraksi tuh di Facebook. Mereka selalu yang pengen dong datang ke Bulungan sampai kayak gitu. Iya, gitu sampai kan? kayak gitu. Kayak apa Java Metalhead ya, salah satu yang juga apa sih banyak mensupport acara-acara underground di Bulungan ya kan. Benar. Pasti mereka selalu datang. Menurut gue ya Jamet itu the best. Iya. The best. Dulu kan bukan ada di Indonesia ya, di luar negeri. Di luar negeri katanya ada ya. Mereka buat ini ya, buat komunitas. Kemarin Bang Nino cerita. Iya. Ya, komunitas Jamet. Iya, karena mereka yang emang apa ya, loyalitasnya dari yang beli tiket, pasti mereka beli tiket Pasti, gitu kan. iya. Merchandise juga, rilisan fisik band-bandnya juga gitu kan. Mereka yang justru setia banget. Mereka gitu. lebih metal atau lebih underground dari si dari pelakunya artisnya. sendiri gitu kan. Hebat. Soalnya kan sorry itu sih, kadang-kadang kalau misalkan kita nih bikin event terus ada temen datang, kadang-kadang malah minta Ya, masukan ya kan, masuk gratis atau nunggu jebolan. Nah itu gue juga saran juga sih buat teman-teman IO ya, teman-teman IO khususnya acara-acara metal gitu. Kalau ada, kita tahu lah banyak juga band yang tidak main di event itu. Kalau bisa ya diundang lah dari satu band itu umpamanya ada 5, ada 4, ya undang aja satu. Paling tidak kan menyatukan antara IO dengan pihak band. Pertama itu. Kedua, ya tingkat keramaian, ya kan? Nggak rugi kok. Gue sebagai IO, gue juga ngerasa gitu. Di IO, gue sebagai waktu gue bikin event ya, gue pasti ada undangan-undangan kayak gitu. Kalau bisa ya teman-teman IO mengundang lah. Dari satu band itu 1 orang, minimal 1 orang. Kalau bisa 2 lebih bagus. Tapi kalau bisa, ya kalau nggak bisa ya 1 orang aja. Paling nggak si band ini merasa lebih dekat dengan IO, walaupun dia tidak main. Oh, oke. Nah, terus di event itu kan dia jadi satu media atau tempat seperti di kamar di saat dia mendengarkan musik-musik metal. Tapi ini secara live, gitu. Pendekatan lebih dalam lagi untuk
si musisi ini mengenal ada loh teman-teman yang lain nih punya karya musik metal seperti ini gitu. Paling tidak seperti itu. Kayak waktu lu buat kalau nggak salah di Maitrin ya, waktu itu lu bikin guest list kan ya waktu itu? Ya contohnya guest list. Guest listnya ya terutama band-band yang tidak main di event itu. Gua aja masuk guest list waktu itu. Ya karena ada kepentingan lo Media, di radio kan. Karena ada dari Ya, kalau media atau pers gitu pasti itu kan mereka punya, ada sih teman-teman yang dekat gitu ya di orang-orang media gitu ya. Itu udah pasti masuk di guest listnya. Nah setelah media ya kalau bisa band-band yang memang kita kenal, terus dia tidak tampil di acara yang kita bikin. Nah itu kalau bisa di guest list gitu. Guest list ya benar. Supaya ada lebih pendekatan dan dia tahu apa yang ada kesempatan buat mereka ya, juga. kesempatan juga untuk menikmati sambil tidur, sambil ngerokok, ngopi di situ kan. Kita bersosialisasi juga. Bersosialisasi kayak gitu. Nah ngomong-ngomong soal sosialisasi, kalau di underground gitu ya, menurut lo gimana sih? Apa namanya, penting banget gak sih? Maksudnya kalau untuk band yang misalkan baru nih, kadang-kadang gue suka nanya, lo kok datang ke Bulungan tapi nggak gabung sama yang kayak senior-senior gitu? Mereka selalu bilang, gue takut gitu. Gue juga begitu. Cuma nih kalau untuk Bang Fahmi oke banget. Kalau ini, kalau apa? Ya Aceh juga tahu lah ya. Kalau ya teman-teman ya penonton atau sesama pelaku atau artisnya metal ya. Kalau bisa lebih dekat lah dengan penonton dan penonton atau fans gitu ya. Harus terbuka juga gitu, harus berani juga untuk ketemu sama band-band yang diidolakan atau orang-orang yang diidolakan, itu nggak ada masalah. Karena bahkan jadi nilai plus ya. Nilai plus di underground atau di khususnya metal atau punk lah, hardcore, itu nggak ada yang namanya pagar-pagar. Nggak ada namanya pagar-pagar tuh nggak ada. Kita bisa ketemu langsung. Kita bisa ngobrol, kalau bisa ya, kalau sekarang mungkin takut satu gelas berdua ya, karena ada masalah pandemi. Tapi kalau dulu atau nanti ya, lo mau satu gelas berdua itu nggak ada masalah gitu. Kayak gitu. Jadi kita jangan menyekat diri, lebih dekat lah kepada teman-teman yang di atas panggung, yang di depan panggung, lebih dekat. Nggak ada batasan kok, khususnya di metal ya, yang gua alami. Antara gue di atas panggung sama penonton, gue pernah gue main di bawah ya. di penonton gitu. Acara apa Bang yang di Bulungan yang kalau nggak salah ada rusuh, terus akhirnya lu turun ke bawah, lu main bass di antara crowd itu gitu. Nonton juga di situ. Karena gue datang juga ya? Karena gue kita sebagai penonton atau gue sebagai pemain pada saat itu ribut di saat acara itu bukan momen. Jadi satu-satunya orang yang gampang terlihat lah ya Bang Fahmi, satunya gondrong gitu ya. Lu mau band apa dipogoin sama lu. Dengerin, dia ada di antara penonton itu. Kalau masalah itu gue jadi penonton. Sampai ketonjok aja nggak baper dia. Enggak, gue ditonjok pernah, ditibanin puluhan orang pernah waktu dia acara. Gue lihat wah anjing nih. Soulfly waktu itu di Senayan ya. Gue paling bawah kali, itu orang mungkin di atas puluhan kali, dan gue nggak marah. Jadi di saat kita jadi penonton, apapun yang terjadi, ketonjok, ya kan, ketendang muka, itu bukan masalah. Disitulah kita menikmati musik, gitu. Disitulah kita merasa bagaimana tonjokan itu jadi satu persaudaraan. Bonyok pasti jontor, bonyok. Gue pernah lihat bibirnya jontor. Pernah jontor gue juga. Tapi itu bukan masalah. Gue tahu orang yang nonjok gue mungkin nggak sengaja. Kalau dia sengaja nggak jadi masalah juga. Gue tetap menganggap, kalau gue pribadi, gue menganggap lo sama gue sama penonton, dan itulah ekspresi lo nonjok orang. Tapi nonjoknya cuma sekali. Kalau bertubi-tubi ya itu beda lagi. Kalau dendam Ya karena momennya juga lagi mosing ya Bang. Kalau mosing itu nggak ada masalah. Ya teman-teman penonton, kalau bisa, kalau terjadi yang kayak sentuhan-sentuhan atau senggol-senggolan itu nggak jadi masalah. Anggaplah itu kemesraan gitu. Kemesraan sesama metalhead gitu. Dan bagaimana sih Bang, seberapa pentingnya tuh tiket di satu acara? Tiket itu kalau sebagai IO kan kita udah hitung berapa kita mau jual setelah biaya produksi ya. Terus kalau jumlah penonton, maksudnya tiket ini berkaitan dengan apa dulu nih? Ya berkaitan dengan
dengan acara gigs itu sendiri, maksudnya kalau ada teman-teman kan banyak yang gue lihat pribadi ya, realitanya tuh banyak gue teman, masuk. oh iya gue masuk gitu ya. minta Karena gratisan. teman akhirnya gratis gitu ya. Gitu. Nah itu gue juga pesan nih buat teman-teman gitu ya. Sadarin. Kita harus juga tahu bahwa IO itu bukan uang kecil. Iya. Bicara tempat aja itu udah belasan juta, ya kan? Belasan juta, katakan 15. Untuk menutup 15 itu harapannya dengan tiket. Itu bicara tempat, belum sound system, belum band, belum bintang tamu ya. Jadi teman-teman yang pengen nonton tidak masuk di dalam guest list, ya minimal denger di luar itu nggak jadi masalah. Gue juga pernah kok datang di satu event, gue nggak masuk ke dalam, gue nggak punya uang, tapi gue bisa menikmatinya di luar karena gue merasa gue harus mendengar musik metal ya. Tapi gue nggak bisa masuk, ya gue di luar di event itu, di acara itu, tapi gue di luar pintu tiket. Dan di situ gue gitu. tidak memaksakan untuk masuk. Dan harus disadari bahwa IO itu pengeluarannya banyak. Terus teman-teman yang tidak punya uang mau masuk, berharap masuk gratis, kalau bisa ya jangan. Sadar diri lah. Sadar diri. Gue malah sekarang pas, waktu pas bantuin Metal Head Respect for Gaza yang di Bulungan tuh ya, jadi ada serombongan jamet tuh datang. Mereka aja sampai patungan loh, ngeluarin uang untuk bisa beli tiket bareng-bareng bisa masuk gitu. Masa lo kalah sih sama mereka gitu, loyalitas mereka sampai segitunya gitu kan? Iya benar. Mereka Kayak patungan gitu. 11. Buat masukin temannya nggak bisa masuk. Mereka patungan gitu. Itu gue pernah lihat juga. Iya. Itu gue salut. Ya, mendingan yang kayak gitu gitu kan? Ini kayak gitu. Ibaratnya mereka kurang-kurang. Ini di Indonesia enak kan teman yang jaga ya. Kalau di luar kan mungkin bodyguard Iya. Beda kan. Lu siapa lu ya kan? Iya di sini masih yang Masih jaga temen, enak. orang masih banyak yang kenal sama yang jaga. Apalagi juga, saya gitu kira kan. di kurang acara 1000 bento aja masih ada oke tuh. lah. Gue pernah lihat tuh di acara bento tuh. Penjaganya gue nggak kenal sama sekali. Beneran nggak kenal gue. Waktu di Gila. Bulungan ya terakhir ya, maksudnya. Iya, dan gue tidak berharap untuk masuk. Nggak pernah gue berharap di acara teman gue sendiri masuk gratis, itu gue tidak berharap. Kalau gue nggak punya uang, ada di dalam hati, aduh temen gue ngasih gue masuk kayak gitu. Ada di satu event gue akhirnya diajak masuk di saat gue nggak bisa beli tiket. Tapi di saat gue tidak ada hal yang kayak gitu ya, gue nggak punya uang, gue mau masuk nggak bisa, ya gue berusaha jangan sampai gue merugikan CEO-nya. Apalagi kalau dilihat teman gue yang lain di belakang, nanti gue masuk, mereka minta masuk juga kan kasihan IO-nya. Iya. Apalagi IO-nya teman, kita bantu teman lah. Iya. Kalau Punya uang kita beli, nggak punya uang kita dengerin di luar aja. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol satu sesi lagi ya Jeff ya. Oke, stay tune terus di Blasters Radio dan juga Manusia Merdeka Distorsi. Lanjut lagi di Kongko bareng bersama Ica dan Aceh masih bareng sama Mami Dongsrope. Oke, Bang Aceh mau lanjutin obrolan yang mana tadi? Sampai mana? Gue mau Gimana lagi, gue ke bed buku dulu nih. Gue mau coba buat doa sedikit ya buat Bang Oh iya, buat Dudi Om ya. Dudi. Nah, Oh iya. Semoga cepat sembuh ya Om cepat Dudi. sembuh. Ya. Sama buat Komeng juga semua cepat sembuh ya. Jadi gitaris Mortus ya, Yes. itu dia lagi sakit, saat ini lagi sakit dia. Sebenarnya mau diundang juga ya katanya. Iya, tadinya mau Tapi diundang. nggak bisa. Tapi Itu Karena dia lagi berhalangan sakit. ya. Mohon teman-teman juga doain supaya Dudi itu Cepat cepat sembuh. sembuh dan bisa silaturahmi lagi sama kita ya. Amin. Iya, kalau ke rumah jangan jam setan. Dia biasanya jam 3, jam 2 kalau ke rumah. Bang Dudi. Ini Bang Aceh nongkrongnya sama senior-senior juga nih. Ngeri. Kalau kata Komeng ngeri banget. Ngeri. Ibu Raya aja, Bang Komeng. Oke, kalau dari lu sendiri nih Bang, apa ngelihat mungkin pergerakan sekarang nih mungkin agak beda dengan dulu ya. Sebenarnya sih bedanya mungkin ke teknologinya aja kali ya maksudnya. Dan sekarang acara Media. lebih kecil ya. Ya studio gig jatuhnya. Itu mungkin karena efek pandemi kali ya Bang Aceh ya. Sebelum pandemik juga udah ada teman-teman kayak yang pernah gua tahu itu ada di Ciledug, Hidup ya.
Studio gigs ya. Sebelumnya juga ada lagi di Pondok D, di Bogor, di Bandung juga ada, di banyak lah, di Medan juga ada ya kayak gitu ya, bikin acara gigsnya di studio gitu. Iya. Gue salut banget karena belum pernah terjadi seumur hidup gue ada event ya, bentuknya event tapi di dalam studio. Itu gue kaget waktu gue pertama kali tahu itu, emang bisa bikin event di studio? Bisa, cuma sewa studio satu, dia per jamnya berapa hari, per jamnya berapa duit, terus sampai dia pakai sekian jam dia bayar, jadi event. Iya. Belum pernah terjadi. Mungkin dampaknya itu bisa terjadi karena sewa tempat-tempat kayak di GOR atau di lapangan-lapangan itu terlalu mahal. Jadi udah alih ke situ ya. Akhirnya beralih, ya itu juga orang-orang pengurus ya, mohonlah bantu teman-teman ini. Komunitas underground mau punk, hardcore atau metal itu bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya uang tuh buat dibuang begitu aja, bukan. Iya. Tapi orang-orang yang punya hati, punya niat untuk hal kebaikan dalam bentuk kegiatan musik, tolonglah dibantu gitu, jangan sampai dihalangin. Akhirnya terjadi event-eventnya jadi hal yang tempat-tempat yang kecil. Iya, dan kasihan. Inilah, tolong mindsetnya dirubah, jangan dianggap apa musik-musik underground tuh musik-musik yang ngerusak lah atau apa, jadi seakan-akan kayak takut genre tertentu nggak boleh ikutan, nggak boleh masuk. Jadi maksudnya jangan gitu jadi juga, zona gitu. nyaman. Maksudnya gig studio itu jadi zona nyamannya. Akhirnya Maksudnya jangan dijadiin zona nyaman. kalau nanti gigs itu jadi zona nyaman dan banyak gigs kecil, terus tidak terjadi yang namanya event besar di Senayan, Bulungan atau di lapangan-lapangan. Fuck. Kan kalau itu nggak disewa juga nggak ada income. Iya. Ya kan? Operasional, kalau gue pribadi gue bisa tahu operasional satu GOR atau lapangan atau yang lebih besar lagi kayak di Senayan itu nggak seperti itu gitu, nggak sebesar itulah. Iya. Kalau bisa, ini harapan gue ya, kalau bisa pengurus-pengurus GOR, pengurus venue yang besar gitu, janganlah kasih harga itu harga seperti harga-harga major. Kalau bisa ya kenalan lah dengan harga-harga underground. Harga underground itu seadanya. Dijamin kok nggak bakal ada kerusakan. Gue pernah menjamin. Yang gue jamin kuping loh. Itu ada satu tempat. Salam dulu nih Pak Willy. Namanya Pak Willy ya. Gue panggilnya Pak Willy. Dia di pengurus lipstick. Ya, lipstick pada saat itu sudah tidak roller skate, sudah nggak ada. Dangdut dah. Ya, waktu itu dangdut lagi dicoba lah sama dia. Terus dia coba juga satu event musik metal. Gue pernah taruh kuping. Kalau yang pernah ke lipstick mungkin pernah lihat kacanya sebesar itu. Gede banget. Dia tanya, apakah lu bisa menjamin minimal kaca gue nggak pecah? Kata Pak Willy. Pak, saya taruh di kuping saya nih. Kalau sampai pecah, ini boleh Bapak ambil. Setelah gue ngomong gitu, kontraknya nggak ada tanggal. Artinya gue bisa kapanpun bikin event itu. Dan gue berani taruh itu karena gue tahu komunitas underground itu tidak sebrutal yang menurut orang taunya brutal. Tidak. Underground itu tidak brutal. Underground itu ya yang paling melekat di masyarakat bawah ya, itu metal, punk, hardcore. Ya, ada juga jazz rock, dan itu beda sesinya gitu. Nah, yang tiga ini katanya merusak. Enggak merusak. Gue pernah taruh kuping gue. Tanya Pak Willy, kalau Pak Willy masih ingat ya. Jangan cuma lihat dandanannya, itu kan ekspresi aja gitu. Jangan pernah lihat. Sebenarnya mereka orang-orang yang berhati nurani. Hati nuraninya. Iya, ya buktinya bisa tercetus Metalhead Respect gitu kan, untuk Gaza, untuk Axel, bahkan untuk beberapa daerah Indonesia yang terkena bencana pada saat itu juga kita sempat ngadain ya. Ya. Dan event-event yang lain lah, yang akhirnya menjadi satu kegiatan remaja dan pemuda bangsa Indonesia ini punya kegiatan positif. Iya, kayak belum lama bidangnya ya Bang Aceh ya, dari Pang ya. Iya, juga kita sempat ngecrek untuk NTT di gitu kan. pasar.
baru 2 jam udah 1.400.000. Serahkan langsung ke Melanie Subono. Iya. Melanie Subono, Jadi ya. punk itu bukan sampah, bukan sampah masyarakat. Punk itu juga satu komunitas ya, Iya, komunitas komunitas. tapi punya kegiatan positif. Betul. Dan mereka juga berkarya nggak juga nyontek-nyontek kayak Iya. genre-genre lain mencontek lagu lain. Sama Nggak. sih di luar juga yang gue lihat ya banyak juga anak-anak metal atau grindcore yang pakai emblem discharge. Iya banyak. Punk ternyata. Roots-rootsnya sebenarnya sama. Sama. Kita di dalam satu ruangan itu namanya musik. Iya. Jadi nggak ada perbedaan mau punk, metal, hardcore atau jazz atau rock atau keroncong, dangdut itu nggak. Kita satu. Jadi satu sama. Kita satu sebagai penghibur dan orang yang berkarya ya. Nah, Nggak bedanya kalau kita ada di satu acara kan profesi di luar musik macam-macam tuh, ada dokter, ada pejabat juga Ya, ada kayak segala begitu macam. lah. Tapi begitu kita ada satu gigs itu jadi satu. Jadi gitu kan. satu. Itu. Di komunitas underground itu banyak orang yang punya jabatan. Iya. Dari yang mulai nggak punya jabatan, istilahnya ngerangkak di aspal, sampai yang dia merangkaknya tuh bukan merangkak ya, dia bisa ngambang di atas karpet. Itu komunitas musik itu nggak bisa kita mau kasih skat. nah. Skat itu nggak ada di komunitas musik, apalagi di komunitas underground ya, terutama metal, punk dan hardcore itu nggak ada skat. Nggak ada sama sekali. Skat itu cuma bahasa genre. Genre itu menurut gua genre adalah rasa. Iya. Kayak Yes. gitu. Genre setuju nggak? Setuju. Setuju Genre banget. adalah. Setuju Gua banget. perlu gue Yes. sedikit kasih penjelasan kenapa gua bilang genre adalah rasa. Kalau gua mau denger lagu hati gua lagi bercinta, gua denger lagu cinta. Yes. Kalau hati gua lagi bener-bener sedih, yes, lagu cinta yang bener-bener menyayat hati. Kalau gua lagi bahagia, gua denger lagu disco. Iya. Kalau gua lagi bersemangat, gua denger lagu rock. Iya. Tapi kalau gue bersemangat dengan emosional yang tinggi, gue pakai metal. Iya, sama Bang. Kalau gue agak mau jingkrak-jingkrak, gue ya agak selengean, gue pakai punk. Iya, Mau benar. jingkrak-jingkrak biasa, gue pakai reggae atau ska. Saya setuju banget. Kayak begitu. Gua kalau lagi mikirin Iya, utang itulah genre. nih, gua demen bahas Sepultura. Tapi itu gua mikirin utang. Ini lagu apaan sih? Tai kan matiin langsung anjing, gua lagi nggak bisa mikir. Tapi emang bener itu adalah Iya. rasa. Iya. Jadi gue cuma pesan bahwa genre, gue ada sih senior-senior, apalagi dia memang udah tingkatannya udah di dosen musik lah, apa segala macam. Gue pernah ngomong bahwa genre itu adalah rasa. Seperti gini ya, orang bikin sinetron. Kalau dia mau sedih, ya sedih, dia nangis. Musiknya juga kan, ya kita tahu lah, musiknya akan seperti melankolis. Kalau kita mau bahagia atau kita mau apa, kayak lagunya disco. Tapi kalau kita mau marah dengan ketegasan, dengan apa ya, itu metal. Kayak begitu. Siap. Jadi metal itu tidak bisa dilepas dari rasa, dari jiwa manusia. Nggak bisa dilepas. Itu bagian dari jiwa manusia. Betul. Jadi gue cuma bilang, ini sih banyak orang, ada beberapa orang yang menentang genre adalah rasa. Tapi menurut gue genre atau jenis atau aliran musik itu adalah rasa. Dan pertanyaan pertama sih Bang yang belum ditanya nih. Mortus itu apa sih Bang? Mortus. Kalau Itu nama. Iya. arti mortus itu kepanjangannya mortus tuh morbid to us, ya. Ya lo bisa cari artinya sendiri lah. Morbid to us itu apa? Ya, gue baru Ya, tahu ini. ada Google. Dari dulu sampai sekarang nih baru Google tahu. nih. Translate tuh ada gitu ya. Morbid Jadi itu to singkatan us. dari morbid. Morbid to us, dan yang kasih nama mortus itu ada, gue sangat menghargai banget itu adik kita ya, adiknya mortus itu Ken sama Dipa. Mereka lah ya, dua orang ini lah yang kasih nama mortus. Morbid to us. Morbid to us. Tapi ada teman-teman yang agak rese. Mortus itu jadi molor terus. Akhirnya gua kadang manggung kadang enggak. Ikut-ikutan apa yang mereka buat gitu kan, molor terus. udah mau molor terus ya udah. Morbid to us Kayak aja gitu. udah keren. Bener morbid to us. Iya. Morbid to us. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, harapan lo nih buat apa namanya scene underground pada umumnya ya. Untuk kedepannya nih gimana Pak? Untuk depan, ya pertama basic pergerakan underground itu harus seperti zaman dulu, karena kita itu bukan orang-orang major, kita tidak kenal dengan
dengan perusahaan-perusahaan TV atau majalah atau apa Corporate apa gitu. segala macam kita nggak kenal. Dan komunitas kita banyak dan semua bergerak untuk tujuan apa ke depannya itu banyak gitu loh. Janganlah kita berpikir yang aneh-aneh, pakailah sistem yang pernah gue juga tadi cerita. Kita ini bergerak dengan hati nurani, dengan seadanya secara materi, semangat juga seadanya, itu kita berjalan dengan itu aja. Karena sama kok hasilnya akan terlihat. Kita dulu dihina, punk, metal, hardcore itu pernah dihina. Ada malah satu gua sebutin nih. Metal itu musik musiman seperti zamannya breakdance, 2 tahun lagi juga habis. Itu nggak berlaku akhirnya. Dan kita sekian puluh tahun sampai sekarang metal itu tetap ada, masih hidup. hardcore juga ada, punk juga ada. Sampai saat ini di Indonesia. Jadi kita bergerak harus dengan basic. Kalau kita bergerak dengan basic, ya apapun akan terjadi. Memang bukan kita, mungkin teman kita, ya bisa berhasil dalam satu genre dia di dunia musik ya. Paling tidak kita kasih pandangan dan peluang untuk teman-teman atau diri kita untuk lebih maju. Kayak seperti itulah. Saling dukung, Saling mendukung. Gotong royong lah. Ya, tidak ada perbedaan, tidak ada apapun, kita cuma bicara musik. Dengerin tuh ya. Oke. Thank you banget Bang Fahmi udah datang ke acara kita Kongko bareng Ica dan Aceh. Kita juga mau ngucapin terima kasih ya Bang Aceh ya buat yang udah support kita. Ada Young Offender, ada Rockstar Magazine, ada Jackpot, The Way We Throw Up Our Jackpot, dan juga ada Matsick Rockwear yang udah endorse. Enggak. Ya doang. Agak baper deh. Mas Rian, next Aceh aja. Oke, kita ucapin terima kasih banyak untuk Blast Noise Radio listeners dan juga Manusia Mereka Distorsi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Ntar dulu. Kita ketemu lagi Thank you Jeffrey. Oke. Lalu Bang, gua ada hadiah juga Bang. Oke, dapat hadiah dari Apokalips. Nih ada rekod kecil, rekod underground. Hadiah atau bagi-bagi? Iya, hadiah khusus buat. Aduh, thanks. Oke, saksikan terus episode Manusia Merdeka berikutnya. Gue Ica, gue Aceh, dan juga Fahmi Downstroke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oi.